Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kula saking Kabupaten Cirebon, Kecamatan Tengatani, Desa Dawuan, Blok Puni 1 RW 04 RT 05. Pertanyaannya, ya karena dulu saya waktu bulan Suro kesini 8 tahun saya mempelajari jenengan Kanjeng Gukson. Nah sekarang setelah saya mempelajari 8 tahun ketauhidan, sekarang baru 8 bulan saya galau. Bukan galau persoalan saya masuk ke ketauhidan, tapi galau dari awal saya berangkat dari syariat. Karena saya Islamnya bukan asli masuk Islam. Dalam konteks masuk Islam seperti orang-orang mu'alaf. Orang mu'alaf sudah beruntung menurut saya. Karena beliau disahadatkan oleh kiai. Tapi saya sekarang tidak disahadatkan oleh kiai. Cuma syahadatnya pada saat syahadat hitanan dan syahadat nikah. Jadi saya belum melaksanakan syahadat secara rukun syariat Islam. Sementara pintu gerbang ketauhidan harus beat melalui guru mursyid. Tapi ketika saya di Islam, masuk Islam, saya tidak pernah bersyahadat. Tapi karena syahadatnya syahadat turunan. Dan mungkin semuanya ini bapak-bapak juga Islamnya Islam turunan. Jadi yang saya tanyakan, apakah Islam turunan atau Islam secara sebenarnya kita masuk Islam seperti orang mu'alaf yang bukan Islam terus masuk Islam, itu sudah jelas. Artinya mereka beruntung menurut saya karena disahadatkan. Tapi menurut saya kalau yang namanya syahadat antara kita dengan yang menyahadatkan, artinya para kiai dan kiai syariat umpamanya. Seperti itu. Jadi saya mohon penjelasannya, bukan saya ragu kepada ketauhidan, tapi saya ragu kepada Islam saya. Karena Islam saya ini keturunan, Pak. Dan mungkin ini bapak-bapak di sini banyak sebagai orang-orang Islam keturunan, tapi bukan berangkat dari syahadat antara kita dengan kiai. Jadi supaya rukun Islam syahadatnya benar-benar artinya tidak ilegal lah, tidak palsu. Karena menurut saya anggap palsu karena tidak bersyahadat langsung, Pak Kiai. Jadi saya mohon kepada Pak Kiai untuk menjelaskan, karena saya sendiri selama 8 bulan ini setelah kita mempelajari ketauhidan, keislaman saya ini artinya ragu dalam konteks karena tidak bersyahadat secara langsung. Karena syahadatnya syahadat hitanan atau syahadat kawin. Kalau orang kawinnya ping 3 atau 7 ya berarti syahadatnya 7 kali. Tapi kalau syahadat rukun Islamnya jarang orang-orang itu melakukannya. Begitu saja Pak Kiai. Terima kasih atas waktunya. Saya datang dari Cirebon tadi jam 4. Dari Cirebon jam 7 pagi sampai Mojokerto jam 4. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan rahmat hidayahnya kepada kulo Oscar Faisal. Jadi ini kepada bapak-bapak orang ketauhidan, saya juga menghimbau kepada saudara-saudara kita, ketika kita masuk di ketauhidan, jagalah hatimu supaya syirik, dengki, hasud, riya, sombong
menyepelekan orang lain, menghina orang lain, nganggap enteng orang lain. Tolong bersihkan dari itu supaya kita berjalan di dalam zikirnya itu benar, dan jangan sampai seperti tadi apa yang dikatakan bahwa roh kita itu tidak mau pulang karena disebut jiwa. Maka jiwa itu yang kotor adalah jiwa-jiwa yang tidak bisa kembali kepada Allah. Begitu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam keturunan gen, ya boleh saya katakan gen. Gen itu ada gen dohir, ada gen batin. Gen dohir jenengan wau menyebut Islam keturunan, duduknya memang di dalam pola pikir hukum akidah Islam secara syariat. Oke, itu memang budaya kita sebagai umat manusia kalau hanya mengenal tentang masalah gen dohir. Akan tetapi di sini juga ada gen batin. Dan gen batin, keturunan batin berarti apa? Warisan dari Allah yang diberikan terhadap para kekasihnya itu tentang masalah Muslim atau Islam. Sebab mohon maaf kalau dilihat dari kata Islam itu adalah pasrah. Dengan pasrah itu akhirnya jadi selamat. Pasrah itu berarti tidak boleh hati ini merasa yang melakukan. Karena sesuatu yang sudah kita serahkan, pasrahkan, etikanya kita tidak boleh ikut campur ngurusi apa yang sudah kita serahkan. Nah, ini memang ada kaitannya gen batin, Pak. Pelajaran ini tidak diajarkan di dalam gen dohir, sehingga kita menyebut Islam keturunan. Nggih monggo, keturunan dari Nabi, gen dohir. Oh ngene lho, ngene monggo. Tapi harus kita sadari disebut manusia itu tidak hanya jasmani, juga rohani, dan kebanyakan kita yang melakukan gen dohir saja tidak pernah memikirkan bagaimana keadaan rohaniah kita, nggak pernah. Lah perlulah di sini melihat bagaimana gen batin itu bagaimana. Tapi Pak, ini nggak bisa direkor-rekor loh ya. Artinya nggak bisa diada-adakan, nggak bisa. Karena apa? Karena hati seseorang yang sudah sadar itu tidak bisa dipaksa. Dengan sendirinya nanti akan, kalau toh itu memang sudah membuka diri, ini unsurnya nggak ada istilah paksaan. Son koyo opo, paksaan bagaimana? Kalau yang namanya tutup gelas itu masih menutupi gelas, air itu tidak akan pernah masuk. Dipaksa kayak apa? Nggak bisa. Tapi kalau dengan sendirinya yang namanya tutup itu mau membuka diri, maka gak usah dipaksa, air itu akan bisa masuk sendiri. Makanya mengapa sih saya sering katakan ilmu ini Pak, walaupun orang dekat kita, istri atau suami yang menolak, ya sudah, jenengan gak usah bingung. Karena apa? Karena tidak semua hati orang mau membuka diri. Diapain? Ya sudah. Ibarat hablum minanas kita kepada sesama, hanya ya udah doakan aja biar suatu saat hatinya
kebuka. Dimarahi bagaimanapun ya suas marah jenengan, nanti jadinya malah tambah gelisah, hati sampean nggak nyaman. Nggak usah, diam ajalah. Diam ajalah kalau membantah ya sudah. Ngapain? Terus jenengan nanti akan keseret di dalam sifat emosional. Ya sudah, diam aja. Itu langkah yang terbaik Anda untuk menjaga ilmu ini. Lah, memang Pak itu disahadatkan. Lah, syahadat yang kumaksud di sini tidak ada yang bisa mensahadatkan ruh kita kecuali Allah. Apa sih syahadat? Penyaksian. Penyaksian hati terhadap siapa sebetulnya yang harus disaksikan yang disebut Allah, itu hanya Allah sendiri. Istilah bahasa kabel, Pak. Kalau isih putus, ya bagaimanapun ya ora bisa, ya ora tidak bisa memunculkan suara seperti listrik tadi loh. Putus ya gak ada suaranya. YouTube ya gak muncul. Yang di luar boleh jadinya bagaimana? Loh, ada apa iki? Putus toh. Tapi yang ada di sini nggak akan putus. Walaupun lahirnya putus, batine gak isok putus. Ngapunten ingkang kathah. Sama dengan hati kita juga begitu kok. Kepada Allah sama. Udahlah. Kalau beliau-beliau itu menolak bahkan memungsuimu, ya sudah, serahkan pada Allah. Jadi letak saya katakan yang bisa menyambung, yang bisa mensyahadatkan kita kepada Allah itu Allah sendiri. Istilah bahasa makhluk, la malakum dzarra wala naf'an. Makhluk itu sifatnya la haula wala quwata illa billah. Salik itu nggak bisa hadir sendiri mendekat dan bertemu Allah, tidak bisa, karena salik disebut makhluk, sifatnya yaitu tadi tidak punya daya upaya apapun. Lah bisanya dia bersyahadat dengan benar, bisanya sambung di situ, Allah lah yang menyambungkan. Istilah baiat, menyambungkan talinya ruh pada Allah, itu yang mensyahadatkan, yang menyambungkan hanyalah Allah sendiri. Bagi kita yang bersyahadat itu Allah sendiri, bukan klason, bukan si mursyid, bukan manusia lo ya. Lo kok bisa? Iya, lo siapa di balik mursyid itu? Itu loh, ati sampean sebagai murid, kita sebagai murid harus bersaksinya, memandangnya di situ, tidak kepada makhluknya. Ini syahadat yang ku maksud syahadat ruh loh Pak ya, bukan syahadat jasmani, ya dah, syahadat ruh. Berarti yang bisa mensyahadatkan atau menyambungkan ruh terhadap Allah, ya wujudnya Allah itu sendiri. Caranya bagaimana? Sekedar info mawon, besok ketika saat baiat Anda mengucap asyhadu, iku nyekseni terhadap ilallah itu urip, bukan makhluk. Loh, disinilah letaknya mengapa kami katakan yang bisa menyambung talinya ruh pada Allah, yang terputus hanyalah Allah sendiri. Nggih. Ibu ada pertanyaan dari kubu Ibu? Ada. Ah, nikah. Langsung neng mik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Bu Umayyah dari Jombang, Diwek, Watugaluh. Saya mau bertanya, Pak. Kan segala sesuatu yang baik dan yang buruk, yang baik itu katanya kan dari Allah ya, Pak. Terus yang buruk itu dari kita sendiri. Lah, terus saya segala penyakit juga itu kan datangnya dari Allah. Terus ada yang bilang kalau kita muraqabah sakit ini kehendaknya Allah. Lah wong Allah itu Maha Pengasih kok ngasih penyakit. Nah, seperti itu, Mbak. Itu waktu Umi mendengar seperti itu, berarti kalau la muridun itu kan berarti Allah yang Maha berkehendak. Berarti sakit sembuh itu juga kehendak Allah kan, Mbak. Mohon penjelasannya seperti itu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara memandang manusia itu terserah pandangannya dari syariat atau hakikat. Kalau syariat jelas masih ada selain Allah. Baik buruk, sakit sehat, tetap masih memandang selain Allah adanya. Tapi dalam pandangan hakikat orang-orang khos itu tidak hanya memandang dari sisi syariat, bahkan lebih kuat pandangan hatinya hanya pada Allah. Disinilah Pak Bu, letaknya sudah tidak lagi ada perserikatan, sudah tidak lagi ada lantaran. Sehingga lantaran itu sudah tidak berlaku bagi beliau. Walaupun secara syariati seperti lantaran. Sakit, lantarannya mau mangan ngawur, ya toh? Serba instan, bantawina, serba instan yang dimakan. Wis akhirnya jangan heran muncul beberapa penyakit, kolesterol, asam urat, darah tinggi, diabetes. Loh, kalau sudah terjangkit baru ada penyesalan. Loh, Pak Nyun Sewu, siapa di balik ini semuanya? Kalau kita murnikan tauhid loh ya, biar Allah tidak kita menuduh ada perserikatan lewat makanan, kita murnikan. Siapa? Pasti akan kembali pada Allah. Si A berbuat maksiat, kalau kita memurnikan ketauhidnya, Anda pasti tidak akan memandang makhluknya, pasti memandang hanya Allah dalam hati. Tapi tetap pandangan syariat baik jelek maupun buruk mesti hati memandang makhluk. Kok apik dadi ini apa mang dadi wong sing apik sapa masjid? Ya tobatku. Aku adi usaha utawa upaya dia iku masih dia kuatkan. Ngene kok jane ngomongi teko Gusti Allah nek apik. Iku lak cocote. Atine sik tetep ngendel-ngendelno upaya usaha doanya. Batal memang berarti tetep makhluk awake. Asline ngoten. Quran ini kan memang ngomong dawuh. Apik teko Gusti Allah, elek teko nafsumu sendiri. Tapi bagi orang-orang khos mengartikan di balik nafsu diri, beliau dirinya sudah akunya Allah. Jadi mana ada selain Allah? Gak ada. Maka khairihi wasarihi minallah. Beliau memakai sistem niku. Api elek katanya orang-orang itu sudah tidak ada lagi sebutan api dan sebutan elek bagi orang khos, karena dia hanya menyebut jais atau jawas itu kewenangan Allah. Mekaten Bu. Nggih, Ibu sik wonten. Cukup?
Pun jam 11 nih. Pun ngoten mawon. Ibu nggih pun, monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Susi dari Situbondo. Hanya ingin menanyakan cara berdoa, maksudnya kalimatnya Gus. Inginnya itu begini. Ya Allah, mohon diampuni segala khilaf, dosa-dosa dan kesirikan hamba dari sejak akil balik sampai saat ini, dan mohon senantiasa didekatkan dengan Engkau ya Allah, serta mohon senantiasa supaya berzikir kepadamu ya Allah, dan senantiasa bisa mencintaimu dan berjumpa denganmu serta lebur denganmu ya Allah. Nah, kalimat yang benar untuk menyampaikan itu bagaimana Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu wau syariate, ya diwaca di lisan. Lah ngoten ta? Sekarang bentuk hakikate doa itu bagaimana? Itulah wujud jenengan mengesahkan Allah. Di situ. Wujud hati jenengan mengesahkan Allah. Ani'budullaha, ngedepno, menghadapkan roh terhadap hidup. Berarti lewat pundi? Hati sampean harus nyadari bahwasanya segala hal apapun, hati harus muncul pangrasa yen sejatine kabeh iku akunya Allah. Loh, inilah bentuknya jenengan secara syariat berdoa seperti itu tadi. Jadi wujudnya laku tadi. Lah cara menyampaikan bagaimana? Kalau ditarik amar perintah, yo tauhidkanlah Allah dalam dirimu, di dalam setiap keadaan apapun. Itu perintahnya untuk menyampaikan mekaten. Cukup Bapak Ibu nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun nyuwun ngapunten kalau memperkenalkan diri, nami kaula Siswanto saking Kecamatan Krek Kabupaten Tuban. Nyuwun sewu Gus, kaula wonten setunggal pertanyaan. Pertanyaannya, di saat kita kholwat dan kita masih di posisi muraqabah, belum ke level yang lebih tinggi yaitu melihat Allah dengan jenggleh-jenggleh, dilalah kedisian gendeng dan akhirnya mati. Gimana roh yang seperti itu, apakah sudah termasuk wa ma'ana minal musyrikin atau sebaliknya termasuk kategori roh yang gagal produk Gus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kisah dalam salah satu kitab menceritakan, ini saya kupas secara syariat dulu. Seseorang mulai sejak kecil tidak pernah berbuat baik, maksiat taat tidak, tapi menjelang detik-detik sebelum dia meninggal, dia itu bertobat. Katakanlah mau berangkat kemana, terus di tengah jalan ini dia meninggal. Lah, disitulah dua malaikat yang duduk. Malaikat dari sisi adab dan malaikat dari sisi rahmat niku rame.
Ada yang menjemput dari sisi adab, datang juga sisi rahmat. Sebelum mengangkat, mengambil gegeran, akhirnya Gusti Allah memberikan hakim, jadi hakim. Lapor repot-repot, golek meteran. Jarak antara mulai rumah sampai tempat itu ukuran mati ini nanti. Mana? Iki bahasa guyon. Tapi kita sudah tahu tidak ada dosa yang Allah ampuni. Mohon maaf. Semua dosa Allah ampuni, dan satu yang tidak bisa Allah ampuni adalah dosa syirik. Kecuali harus ditempuh taubatan nasuhan. Mana yang dimaksud taubatan nasuhan ini? Taubat yang tidak lagi mau kembali melakukan kesalahan yang dia lakukan. Ternyata Bapak Ibu, tobat yang seperti ini bisa kita temukan adalah tobat ruh, bukan jasmani. Halah, nek jasmani telek ah. Temen aku wis gak ngrasani maneh. Ya dah. Sebabnya apa? Mari ditawapu ya mbek selanang, plak-plak. Wis tah sing lanang gak ana omah budal maneh. Sebabe nyun sewu Bu, wong wedok iku lambene nek gak gembul tanggane niku wis tah gak betah. Engko nek wis gembul tanggane ngomong sing aneh-aneh. Ngapunten Kang Kadah. Saya enggak bicara omon-omon, saya bicara fakta di lapangan. Kecuali lambene ati. Lah iki. Kalau lambene ati bisa Pak taubatan nasuhan. Karena apa? Jenengan kalau sudah betul-betul hati terbuka tentang dinul haq, otomatis Anda akan dikasih Allah nur tauhid, akan membedakan oh iki bener, oh iki salah, oh iki hak, iki batil, akan tahu. Dan jenengan sudah tidak lagi mau ingin melakukan seperti dulu. Apalagi jenengan itu fokus di dalam kholwat, wes nggak ingin hati itu jatuh lagi di pangkuan nafsu di dalam kesenangan dunia. Aku yakin semua akan gitu. Akan tetapi, lah ini kan sudah taubatan nasuha. Bila mana Allah menterjadikan lagi seperti dulu, itu pun Anda tidak mau sebetulnya. Ini bagi siapa? Bagi salik-salik yang di situ masih di posisi musyahadatul fana loh Pak. Bagi salik yang di situ hanya mengerti tentang ilmunya saja untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Terus ketika dia melakukan belum sampai musyahadah, dia itu meninggal. Apakah ini gagal produk? Terus bagaimana nasib ruh ini? Bagaimana? Pak nyun sewu, awal jenengan ini loh, hati sudah kebuka tentang tauhid, mesti dalam benak sampean itu nggak ingin berlaku seperti kemarin dulu. Itu pasti, siapapun jenengan pasti itu, walaupun sebatas ilmu loh ya, belum laku, tapi jenengan sudah dikasih Allah sinyal yang berbentuk nur tauhid. Nur tauhid. Apalagi jenengan ini sudah sampai pada bab masalah zikir. Sejatinya zikir akan mengerti. Lah, bagaimana, apakah ini termasuk gagal produk? Tak jawab. Iku proses yang belum selesai. Yang selesainya nanti akan diselesaikan Allah sendiri tanpa istilah babakan lahir. Wis gak katik lahir malah penak sampean ngeten iki. Wis gak katik lahir iki podo karo orang yang ditarik Allah ning dunia belum mati nih di alam zadab. Wis
gak doyan, lahir batin makhluk iki gak doyan, Pak. Mboten doyan, wis gak gelem. Lahir batin iku sudah gak doyan, gak mau. Kalau jenengan yang ditarik ruhnya saja, dohir sik mau. Walaupun batin tidak mau. Tidak mau apa? Tidak mau gembul ambek dunyo. Batinnya sudah tidak lagi campur ambek dunyo. Cuman jasadnya saja. Inilah laksana seperti ikan yang hidup di tengah laut, airnya asin, tapi dirinya tidak terkontaminasi dengan asinnya garam itu. Kecuali mereka yang ikannya mati. Ikan mati ditaruh di uyah, ya asin. Tapi kalau ikannya hidup, enggak asin. Nah, bagi orang yang meninggal tadi, belum sampai ke musyahadah dia meninggal. Tapi taubatan nasuhan itu sudah terjadi. Ini nek miturut syariat, wong tobat iku dihapus apa enggak? Dihapus. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Anda sudah mengikuti corot tindake Kanjeng Nabi, ruhaniyah itu dateng Gusti Allah. Apa di situ? Konsekuensinya apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di samping ruhaniyah itu Allah jadikan sebagai kekasihnya, semua kesalahannya wa yaghfir lakum dzunubakum itu telah diampuni Allah. Penak mati koyok ngene daripada Pak mati ketika saat ruh masih ada di pangkuani rondo. Ruh lo ya, bukan jasmani. Jadi rondo sing tak maksud adalah kesenangan dunia. Kesusuai sama niku. Pun jadi itu urusan Gusti Allah, Pak. Jadi Allah sendiri bahasa langsung lahir batin yang membimbing roh itu udah nggak ada libatan yang namanya manusia. Padahal asli nih koyok ngene iki Allah dewe. Cuman berhubung jenengan iku masih mengatakan alam dunia, ya koyoke makhluk. Aslinya Allah. Iku nek jenengan tenggelam, asline sapa sing bimbing? Kemarin sudah saya katakan, tidak ada kecuali Allah. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Bapak Haryanto dari Pematang Siantar, Gus. 120 km dari Medan. Ya, niat saya kemari mau mengamalkan Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Masuklah ke dalam Islam dengan kafah gitu. Jadi saya di sini mohon dituntun pertama bisa bertemu Allah di alam musyahadah atau alam kelanggengan atau alam gong lewang lewong. Yang kedua mohon dituntun agar saya bisa menjadi kekasih Allah. Yang ketiga saya ingin merasakan mati yang sesungguhnya walaupun hanya 5 menit. Segala resiko saya tanggung, apapun persyaratannya saya siap. Dan saya sudah permisi sama istri saya, andai kata nanti mati ya dikubur. Ya mesti kayak saya sudah siap, Gus, konsekuensinya semua. Nah, itu keinginan saya, Gus. Ya, pertanyaan saya begini, Gus. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Yang kembali itu ruh. Nah, sementara di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah.
Ini yang sebenarnya yang mau kembali kepada Allah ini jiwa yang tenang apa ruh gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan masalah pertama sampai 3 tadi jangan khawatir. Pokoknya tahapan awal adalah udah kita fokus untuk menerima nur tauhid dari Allah. Nanti akan sampai pada musyahadah jikalau betul-betul nur tauhid itu kita lanjutkan menjadi nur ma'rifat. Nah, nur ma'rifat itu nanti akan Allah nyalakan dalam hati seorang hamba, kecuali hamba selalu kholwat atau berzikir. Masalah mati sesaat gampang. Selesaikan dulu pemahaman nur tauhid ini sampai nur ma'rifat. Yang terakhir masalah surat Al-Fajr tadi. Mengapa di situ disebut jiwa? Karena ini masih terkontaminasi dengan dunia. Buktinya apa kok terkontaminasi dengan dunia? Karena ada perintah. Irji'i, itu perintah. Mengapa harus diperintah? Karena ruh ini yang disebut jiwa itu tinggalkan Allah. Kalau enggak meninggalkan Allah itu disebut ruh. Ruh ini fitrah. Disebut fitrah enggak meninggalkan Allah. Disebut jiwa karena ruh ini meninggalkan Allah. Katut apa? Yes katut bojone wong nih kalau disebut rondo kempling ngeten katut. Utawi wong wedok katut bojone wong disebut Sri Minggat. Ngeten lho iku. Lah. Jadi dibalik ayat irji'i karena ruh ini posisinya masih tinggalkan Allah. Kok umpama enggak tinggalkan, tidak meninggalkan, enggak ada perintah. Sama dengan kita punya anak loh Pak ya. Kita punya anak perempuan, sudah jam 10 malam enggak masuk-masuk ke rumah, jagongan sampai cah lanang di luar rumah. Lah, ini mesti ada perintah, nduk ndang mlebu omah, sudah jam 10. Ada perintah. Mengapa ada perintah? Karena anak kita belum masuk Coba kalau anak kita sudah ada di rumah, nggak mungkin ada muncul perintah. Karena posisi anak sudah di rumah. Sama dengan itu. Nah nanti kalau jiwa ini mau melepaskan semua apa yang ketergantungan jiwa pada selain Allah, apa yang dia cintai, atau ruh ini sudah melepaskan semua apa yang melekat di dalam hatinya ruh, maka ruh ini akan bisa masuk di dalam rahmatnya Allah yang disebut jannati itu. Tapi syaratnya itu tadi rodiatan dulu. Hati jenengan harus melepaskan apa yang melekat dalam hati. Nyun sewu, kita manusia dikasih sakit mboten? Sakit. Kalau jenengan gelisah dengan sakit itu berarti tanda ruh kita masih jiwa. Ruh kita masih kotor. Sebab tanda dikatakan ruh atau fitrah sudah nggak ada ketergantungan pada selain Allah, dikasih sehat atau sakit, tetap hati sampean itu dalam keadaan tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sebab hati bisa nyawiji dan tenang kepada Allah hanya satu menurut ayat ini. Ar-Ra'd 28 bidzikrillah. Sebab sadar hati merasakan semua akunya Allah.
Disitulah Pak, yang ku maksud seseorang itu sudah sampai pada tujuan. Lah, kalau sudah ridho melepaskan semuanya, maka otomatis rodiatan Allah ridho. Mungkin ayat ini juga satu paralel dengan ayat udkuruni alkurkum. Jikalau kau ingat padaku, aku pun juga ingat padamu. Udkuruni alkurkum. Jadi sekarang jenengan udah fokus datang ngaji nih, nanti selanjutnya kalau sudah beat fokus pada laku nih. Urusan ngaji sudah selesai, jenengan Anda tinggal fokus laku nih mawon. Iki bagi senior ngenten iki lak mung melok-melok ngeramek no konco-konco. Asin ya wis paham. Kantun memfokuskan lagu mawon. Nggih. Masih ada? Monggo.